Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Sofiati dengan NIM 201104125, jurusan Psikologi Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Praktikum Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bu Vidya Astuti SPSI MPSI. Di sini di samping saya sudah ada Mas Umar. Ya, saya sendiri. Sedikit informasi, Mas Umam ini di umur yang ke-24 tahun. Beliau sudah menjadi guru di MI Insan Cendekia Pesantren ya. Pesantren Kota Kediri. Dan prestasi-prestasi beliau yaitu di bidang seni suara. Nah, di umur yang sekarang ini gimana sih perjalanan dari nol, dari Anda itu sekolah kuliah berapa tahun? Kuliah saya normalnya orang kuliah yaitu 4 tahun. Wow. Cukup. 4 tahun cukup. Ya. Dan itu langsung jadi guru atau Gimana dulu gitu ya? Ya. Nah, jadi saya dulu pernah juga ceritanya itu pindah-pindah sekolah. Jadi saya itu orang yang dimana bukan normalnya orang ya gitu. Bukan normalnya orang. Kenapa? Saya itu suka berpindah-pindah sekolah mulai dari aliyah. Dulu aliyah saya di MI Ma'arif NU Kepung. Terus di situ saya juga sambil mondok di Ringin Agung Pare di Mbah Imam Nawawi. Kemudian saya selang 1 tahun itu penyakit yang namanya penyakit yang umumnya di pondok, namanya apa lu? Sejenis gatal-gatal. Oh, gudiken ya. Iku mulai menyerang saya. Ya saya akhirnya pertama 1 tahun itu sudah penuh dengan penyakit itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah itu pertama ke Lirboyo. Dulu namanya MAHM Tribakti dan sekarang menjadi MA Al Makhrus ya, punyanya Mbah Imam Makhrus Ngampel. Kemudian pada saat itu saya menjalani kuliah, masuk kuliah pada tahun 2015 saya masuk kuliah di IAIN Kediri, juga masuk jurusan pendidikan agama Islam. Ya, saya di situ masuk pada kelas C. Dulu masih gimana ya? Masih corong bayar nih, masih sedengan lah. Corong aku bayar dhewe iso. Corong saiki paling aku ora iso bayar dhewe. Corong saiki gak iso bayar dhewe. Lah, terus seiring dengan berjalannya kuliah, saya normalnya orang kuliah itu ya biasalah, masuk kuliah ya masuk, engko ya istirahat, ketika nyang kantin ya nyang kantin, ketika aras-arasun ya ora budal. Tapi untungnya di situ saya juga gimana ya, lulus tepat waktu. Itulah yang saya syukuri sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan saya masuk di MI Ma'arif NU Insan Cendekia itu juga kebetulan tidak sengaja ada teman saya, seorang pustakawan juga sopir, itu keluar dari sana dan menghubungi saya untuk menjadi pengganti. Akhirnya setelah PPL di PGRI 2 Kediri itu saya langsung melamar menjadi supir. Alhamdulillah pada saat itu iso nyupir saya. Sudah bisa nyupir. Akhirnya ya punya keahlian, ya saya masukkan situ menjadi sopir di MI Ma'arif NU Insan Cendekia. Di situ dulu ada sopir karena ada antar jemput siswa. Tapi pada saat itu saya belum sempat mencoba antar jemput siswa karena saya masuk itu masih proses pemulihan sekolah. Lah, itu kan saya semester 5. Yeah. Semester 5, pokok PPL lah, PPL. Yeah, Sambil menunggu wisuda, saya jalani sopir, jaga perpus, jaga kantin, sembarang-barang. Tak
tak lakoni. Akhirnya sambil menunggu wisuda, dan alhamdulillah saya usahakan wisuda tepat waktu gelombang pertama. Masya Masya Allah. Allah ya. Ya itulah nikmat dari Allah yang diberikan pada kita semua. Amin amin. Amin. Terus Jadi intinya usaha ikhtiar gitu ya. ya, usaha ikhtiar itu perlu. Karena kenapa kita usaha aja tanpa ikhtiar itu pun tidak cukup. Ya betul betul Ya. betul. Dan untuk pembukaan outlet makanan itu dimulai waktunya, tanggalnya. Enggak, merintis sejak awal itu memotivasi. Oh ya, motivasi. Karena saya memotivasi usaha pentol ini karena pertama saya berpikir bahwa menjadi profesi seorang guru Ya. itu pun tidak bisa diandalkan yang pertama. Karena kenapa? Guru itu intinya kita berjuang menyebarkan agama Allah. Iya. Berjuang menyebarkan agama Allah, dan itu pun kita istilahnya tidak boleh mengharap gaji. Meskipun di hati kecil kita sebenarnya juga mengharap gaji ya toh? Pastinya juga mengharap gaji. Tapi itu pun tidak saya pikirkan, dan seiring berjalannya waktu saya buka usaha pentol mulai insya Allah 2 Januari 2021. Oh iya. Itu saya merintis di tempat saya sendiri dengan modal dulu. Saya mendapat prakerja masuk gelombang 6. Nah itu uangnya saya buat beli rombong sama buat beli gitar. Buat beli lah wis entek sih wis tuku rombong karo tuku gitar tok. Akhirnya setelah itu pertama dulu nggak punya rombong, pertama dulu saya berjualan di mejo biasa, kecap, caos. Pentole ndek apa itu? Tungkunya dikayak ning ngisor kayak kapingan. Seperti itu. Itu pertama merintis. Akhirnya berjalan 3 bulan di Banjarjo, di daerah saya. Saya akhirnya membawa rombong saya ke Mangunrejo, tepatnya di depan Masjid Jami' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena di sanalah saya sering beraktivitas seperti itu. Merintis itu semuanya dari nol. Dan itu semuanya nggak semudah yang kita bayangkan. Dan pastinya ada jerih payah. Iya. Jerih payah. Dan pastinya ada kegagalan juga sih. Ya, ada kegagalan banyak banget. Nah, ya kan. Karena kenapa kegagalan? Itu banyak orang yang menilai kita itu. Orang itu menilai kita itu dari hasilnya saja. Kita tidak, orang itu tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Bahwa gimana ya, usaha kalau sudah berdiri lancar jaya, itu orang mesti berkata, oh, iya ya, oleh batinnya oke, untungnya oke, ya toh. Padahal betul. di situ membutuhkan proses yang panjang. sulit, terutama sulit ya. Iya. Nah, karena kalau kita mengandalkan suatu profesi, apalagi itu seorang guru, itu tidak mungkin bisa diandalkan untuk masa jangka panjang seperti itu. Betul. Intinya kita harus memiliki percaya diri ya terhadap diri kita sendiri. Kalau kita itu yakin apa yang kita usahakan itu berhasil, ya akan berhasil juga. Pokok percaya diri, usaha, ikhtiar ya. Doa. Ya. Untuk saat ini sudah berapa outlet yang sudah berjalan? Untuk saat ini saya masih mempunyai 2 outlet yang sedang berjalan, dan itu pun juga masih dalam tahap proses banyak sekali ke depan seperti itu. Untuk rancangan kedepannya ingin memiliki berapa outlet atau ingin memiliki Untuk berapa outletnya? Ya. Targetnya saya
di situ ingin sekali sampai 8 sampai enggak 7. Kalau enggak 7. Ya, doakan aja mudah-mudahan bisa benar-benar terkabul atau terijabahi oleh Allah. Amin. Dan kemungkinan ingin memulai usaha lain selain tersebut? Usaha lain sampai saat ini belum ada pikiran sama sekali. Ya. Dan insya Allah untuk kedepannya mungkin ada pikiran, oh pengen ini dan pengen itu, mungkin seperti itu. Karena kenapa pada saat ini umur saya pun juga sudah mulai berkurang, sudah menginjak tua, ojo tua, yo tua, mulai berkurang, umur itu mulai berkurang dan kesempatan kita untuk berusaha atau berwirausaha itu juga semakin berkurang. Maka dari itu saya juga perlu sekali inspirasi mungkin dari siapa saja atau mungkin dari mana aja yang baik tentunya akan saya bangun insyaallah. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan? Ya, untuk semuanya, terutama untuk para wirausaha, kita jalani aja dulu. Memang berwirausaha itu proses yang sangat panjang sekali. Bener, memang dari dulu itu pertama jualan itu sangat sepi sekali. Bahkan yang namanya pentol yang saya jalankan pada saat ini itu pun bisa buat 2 hari. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, usaha tersebut bisa mendatangkan pelanggan-pelanggan, baik dari teman atau dari mungkin dari guru-guru atau dari yang lainnya. Alhamdulillah sudah banyak pesanan atau mungkin banyak orderan seperti itu. Contohnya saya di sini membuka ini dari segi contoh wirausaha saya, ada pentol saya masukkan dalam dunia digital. Wow. Ya, ini saya dipelopori atau disponsori oleh GoPay, yang di sini pentol saya pun juga saya masukkan di pembayaran QRIS nasional. Jadi di sini beli pentol pun beli pentol pun seperti beli di mall. Beli di mall. Dapat cashback ya. Iya, beli di mall bisa bayar scan maupun itu pakai aplikasi e-wallet apapun, contohnya Link aja, OVO atau Dana, itu pun bisa. Atau sampean punya bank Mandiri, BCA ataupun BNI, itu juga bisa langsung scan di QRIS nasional ini. Dan untuk pembayaran melalui GoPay, ini saya masukkan dapat cashback 40%. Ini dunia digital yang saya masukkan dalam usaha saya. Terutama nanti juga ada GoFood, saya masukkan GoFood. Di situ harga juga saya samakan dengan yang ada di outlet. Tapi kan kadang-kadang sekarang kalau hujan itu orang malas keluar. Contohnya pakai GoPay bisa cashback 40%. Jadi semakin milenial ya. Iya, semakin milenial. Jadi lebih mengikuti zaman, mengikuti teknologi yang berkembang ya. Ya, teknologi yang berkembang. Karena semakin bersaing lah. Ya, betul sekali. Bersaing pada saat ini. Terima kasih untuk Mas Umam. Sekian podcast dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.